Satu nama tertinggal. Malam telah larut ketika Arumi tiba di sebuah rumah tempatnya menghabiskan masa kecil, remaja, hingga sebelum menikah. Dengan pelan, ia buka pagar yang catnya mulai memudar. Mengeret koper di tangan kanan dan menggendong bumi, Arumi berjalan dengan tertatih. Cukup lama ia berdiri di depan pintu. Kegamangan melandanya. Kalau saja Pak sopir taksi tidak bertanya untuk kesekian kali kemana tujuannya, mungkin ia tidak akan sampai di sini. Rumah ini bukanlah tempat yang tepat ditujunya sekarang. Arumi tahu betul bagaimana perangai salah satu penghuni rumah ini yang kurang menyukainya. Namun, apa daya, ia tidak punya tujuan lain selain ke rumah tempat ia dibesarkan. Dengan lirih, Arumi mengucap salam dan mengetuk pintu. Setelah sekian lama ia menunggu, pintu pun dibuka. Empunya rumah terkejut melihat siapa yang datang. Arumi? Tanya seorang laki-laki dewasa yang menyambut kedatangannya. Iya bang, aku Arumi. Jelasnya menunjukkan bahwa tamu yang datang malam-malam begini adalah manusia. Boleh aku masuk? Tanya Arumi. Tangannya hampir kebas karena terlalu lama menggendong bumi. Ayo masuk. Laki-laki itu mempersilahkan Arumi masuk seraya mengambil alih koper yang tidak begitu berat. Maaf, malam-malam mengganggu, ujar Arumi setelah menenangkan bumi yang tampak gelisah ketika dibaringkan di sofa. Arumi menunduk. Ia tidak berani menatap lawan bicaranya yang notabene satu-satunya saudara yang ia punyai di dunia ini, Bang Andra. Istirahatlah, besok saja bicaranya, ucap Andra. Laki-laki itu bisa menangkap ketakutan dan kelelahan di wajah cantik adiknya. Wajah yang kini menyimpan sejuta masalah. Tapi bang, sela Alumi, ia merasa harus bicara sekarang akan kedatangannya kali ini. Arumi jarang sekali mungkin bisa dihitung dengan jari untuk melibatkan permasalahan keluarganya kepada Bang Andra karena ia tahu abangnya akan selalu mendukungnya meski tidak banyak bicara. Abang tahu kamu lelah, istirahatlah, tegas Andra tanpa bisa dibantah. Kemamur masih sama, tidak berubah. Setelah berucap demikian, Andra segera berlalu. Tidak lupa dibawanya koper kepunyaan Arumi. Sepeninggal Andra, Arumi termangu sendiri. Memang benar, ia harus istirahat malam ini. Isi kepalanya harus rehat sejenak, juga raganya. Arumi yakin esok hari saat ia membuka mata, masalah baru akan dihadapinya. Makanya, jadi perempuan jangan terlalu halu. Sudah tahu nggak punya apa-apa, nekat nikah sama orang kaya. Kalau sudah begini, nyesel kan? Cerotos Laila, kakak ipar Alumi yang sibuk hilir mudik menyiapkan keperluan anak-anaknya yang hendak sekolah. Kalimat pertama yang menyambut kedatangannya. Arumi yang sedang masak nasi goreng tidak menggubris perkataan Laila. Baginya, semua kata-kata yang keluar dari perempuan beranak dua itu dianggapnya hanya angin lalu. Hal ini sudah biasa. Dari dulu, kakak iparnya tidak menyukai kehadiran Prabu. Entah benci atau iri karena ia mempunyai seorang Prabu yang di mata kaum Hawa merupakan sosok yang sempurna. Coba dulu nih tengah sama Hendra, anak juragan Hasan. Nasibmu nggak akan seperti ini, timpal Laila lagi. Ditinggal saat cinta-cintanya, sungguh menyakitkan, nyinyir Laila dengan nada dibuat-buat. Pagi-pagi kok sudah ribut, Sidla. Malu didengar tangga. Sela Andra yang langsung duduk di meja makan dan menyeruput kopi. Abang ojek? Tanya Arumi terkejut melihat penampilan abangnya yang berjaket hijau. Sejak kapan? Sejak di PHK, terang Laila. Makanya perhatian sama keluarga abangnya. Jangan ngurus diri sendiri terus, senang-senang sendiri, giliran susah bagi-bagi. Tahu kan abang, kalau abangnya susah sekarang. Di PKK, kenapa tidak kasih tahu aku bang? Tanya Arumi lagi. Memang benar perkataan Kak Laila. Ia hanya sibuk dengan urusannya sendiri, hingga abai terhadap abangnya.
Arumi jadi merasa bersalah. Kedatangannya ke keluarga abangnya tidak tepat. Andai orang yang semalam ia telepon mengangkat panggilannya, mungkin tidak begini ceritanya. Jangan kamu hiraukan perkataan kakak iparmu, juga pekerjaan abang. Alhamdulillah, masih bisa mencukupi kebutuhan keluarga meski tidak sebesar dulu. Cukup dari Hong Kong. Kalau aku tidak bekerja, mana cukup, ucap Laila sengit. Kalau aku tidak pandai mengatur, sudahlah, jangan merusak pagi ini dengan perkataan yang gak jelas, tegas Andra yang membuat istrinya diam. Abang berangkat. Andra berdiri setelah menandaskan kopinya. Abang gak sarapan? Arumi menawarkan nasi goreng yang harumnya menggoda indera penciuman. Apa aku bungkusin buat makan di jalan ya? Tambahnya. Bungkusin aja. Abang sudah dapat order. Andra memperlihatkan ponselnya yang menunjukkan order sudah masuk. Dengan cekatan, Arumi memasukkan nasi goreng ke kotak makan. Untung saja, letak penyimpanan kotak bekal tidak berubah di dapur kecil kakak iparnya. Siapin juga bekal buat Putri dan gadis. Jangan lupa buatkan teh untuk mereka berdua, perintah Laila, layaknya majikan dan pembantu. Baik, Kak. Tanpa banyak bicara, Arumi kerjakan apa yang Laila perintahkan. Arumi tahu dan mengerti, selama nanti ia tinggal di sini, harus siap dengan kata-kata pedas yang dilontarkan kakak iparnya, makanannya sehari-hari. Selalu tenang dan damai. Itulah yang Arumi lihat jika memandang bumi yang sedang tidur nyenyak. Wajah putih tanpa dosa mengingatkannya pada sosok suami yang namanya akan selalu bersemayam di hatinya. Katakanlah, Arumi bucin setelah semua perlakuan ia terima dari laki-laki dan keluarganya itu. Ia tidak membenci, malah cenderung memaafkan. Arumi terima jika orang melabelinya bodoh. Namun, namanya cinta ya tetap cinta. Arumi susah menghilangkannya. Untuk sekarang ini, tidak tahu esok hari. Sudah pukul 7 pagi, tetapi bumi belum bangun. Sengaja ia tidak membangunkan putra semata wayangnya. Semalam anaknya terlihat lelah, jadi Arumi biarkan saja hingga bangun sendiri. Kerjaan rumah telah selesai. Waktunya ia mulai merenda rencana ke depan. Tidak mungkin dirinya menumpang di sini selamanya. Apalagi setelah mengetahui pekerjaan abangnya. Bukan meremehkan, Arumi hanya tidak ingin menambah beban abangnya. Itu saja. Buna, Buna, panggil Bumi sambil mengucek matanya. Baru beberapa rencana yang Arumi tulis saat suara kecil Bumi memanggilnya. Salah satunya menjadi pelukis terkenal. Namun, apakah bisa dengan kondisinya sekarang ini? Tiba-tiba ia ingat penulis favoritnya. Laki-laki itu yang suaranya sangat menyejukkan, membangkitkan Arumi untuk selalu menulis dan menulis, menimbulkan semangat tersendiri. Buna, panggil Bumi yang membuat Arumi menghentikan aktivitasnya. Di mana kita? Meski masih berumur 4 tahun, Bumi sangatlah cerdas dan kritis. Kadang hal ini membuat Arumi kewalahan jika ada pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya. Rumah Pak De Andra, mata Bumi membulat, jari mungilnya ia jentikan. Bak orang dewasa memikirkan sesuatu. Rumah Mbak Putri dan Kak Gadis, tebak Bumi. Arumi mengangguk. Selanjutnya ia harus menghadapi pertanyaan Bumi. Di antaranya, mengapa di sini? Untuk berlama-lama dan sampai kapan? Dan ternyata tidak hanya Bumi yang membombardirinya dengan berbagai pertanyaan. Mbak Susi, tetangga samping rumah yang merupakan sahabat Laila, juga mengajukan pertanyaan yang sama. Hal itu Mbak Susi lontarkan ketika Arumi menjemur pakaian di samping rumah. Satu pertanyaan yang menohok hati. Kemana perginya sang suami? Mengapa dirinya datang sendiri? Sungguh sebuah pertanyaan yang sulit Arumi jawab. Jikapun dijawabnya akan timbul pertanyaan lain dan pasti menimbulkan kekepoan akut.
Arumi merasakan kepalanya pening. Kalau dulu di lingkungan tempat tinggalnya ia bisa menulikan telinga, akankah di sini ia bisa? Arumi merasa harus segera mencari rumah kontrakan. Melihat uang yang dipegangnya sekarang, pasti tidak cukup. Cincin, benda yang tersisa dari pernikahannya dengan Prabu, haruskah benda itu dijual? Kalau dijual, tidak ada lagi peninggalan suaminya yang tersisa. Arumi gamang. Dalam perang batin hatinya, ia mendengar suara ibu-ibu ngobrol yang membicarakan dirinya. Janda? Tanya seorang perempuan yang Arumi kenali suara Mbak Susi. Ya, saut perempuan lain. Wah, gawat itu. Jangan biarkan ia tinggal di sini. Bisa-bisa menggoda suami kita. Tambah suara perempuan lain. Arumi menutup telinganya karena tidak kuat lagi mendengarnya. Ia memang perempuan kuat dan tegar. Bagaimanapun sang mertua menghina dan mencaci makinya, ia masih bisa berdiri. Kalau sekarang ditambah orang-orang sekitarnya, akankah ia kuat? Fix, ia harus menjual cincin kawin itu, biar tidak ada peninggalan, biar tidak ada barang peninggalan tabung. Cukup laki-laki itu pemilik hatinya. Katakan cinta.